Ya udah nggak apa-apa. Dan ini aku dimintain untuk bawain tentang investing in stocks and other securities, di mana ini sebenarnya udah serial ya. Jadi kemarin udah yang pertama ada yang bawain tentang money management, yang kedua ada bawain tentang insurance, dan sekarang aku tiga. Dan kalau aku nggak salah ngerti, ntar ada keempat juga. Ini kok aku yang promosi sendiri ya. Ya udah, lanjut. Mungkin perkenalan sedikit. Jadi, ya itu nama aku. Sekarang aku lagi kuliah S2 Aerospace di TUM. Dan dulu aku SMA di Semak Satu Penabur. Nggak tahu apa di sini ada yang penabur juga. Jakarta. Terus udah S1 di Teknik Mesin, di TUM juga. Dan sekarang aku lagi sebagai sekaligus kuliah, sekaligus kerja. Dan aku kerja di Rolls-Royce di bagian project management-nya. Dan selain itu, kesibukan lainnya juga aku bikin beberapa konten di Holy Baguette. Mungkin beberapa ada yang tahu. Kalau ada yang belum tahu, ya boleh cari tahu juga. Dan aku udah mulai berinvestasi sejak 2 tahun, karena berhubung temanya investasi ya. Jadi aku mention dikit, terus mungkin sedikit aku suka main musik, aku suka bidang pesawat atau aviasi, terus aku juga hobi di bidang keuangan dan investasi, dan traveling sepak bola. Jadi mungkin di sini aku mention juga yang aviasi memang aku kuliah, tapi sisanya aku hobi. Jadi sebenarnya aku bukan yang profesional juga, aku bukan investment manager, bukan ya pokoknya bukan yang profesional banget lah. Jadi aku share apa yang aku tahu dan apa yang aku udah ngalamin juga gitu. Jadi ya ekspektasinya jangan ditaruh di awan ya, terlalu tinggi nanti. Oke, jadi hari ini aku mungkin bawain juga nggak terlalu panjang. Ntar kalau misalkan kayak tadi udah di-mention juga, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, tulis aja di chat. Nanti aku nggak, ya mungkin atau ngomong aja langsung, mungkin nggak apa-apa sih, potong juga. Jadi hari ini aku bakal bagiin 4 hal. Jadi sebenarnya hari ini bakal juga lumayan basic, karena aku waktu itu pas dibilang juga kemungkinan ada yang belum pernah tahu tentang investing sama sekali, makanya jadi hari ini yang aku bawain juga lumayan basic. Jadi pertama, sebenarnya ini basic of investing, tapi kalau pas aku baca kontennya, sebenarnya basic of investing itu kurang pas, jadi aku bakal kasih nama artnya atau seninya. Terus kedua, tipe-tipe investment itu ada apa aja, maksudnya ya tadi kan stock and others, tentunya selain insurance dan yang udah dibahas sebelumnya ya. Dan juga ketiga, getting started, artinya maksudnya kita udah maksudnya cara untuk memulai investasinya. Dan keempat, itu strategi secara umum yang sering orang lakuin gitu. Nah, jadi semoga 4 ini bisa jadi dasar yang kuat juga buat kalian yang mau mulai dari nol gitu. Oke, sekarang mulai dari ini dulu, yang pertama, seninya. Nah, mungkin meskipun waktunya nggak panjang, tapi mungkin aku pengen share sedikit juga. Sebenarnya ini kalau ada yang nggak tahu, jadi ini muka Isaac Newton, pasti kalian tahu lah ya, Isaac Newton. Itu salah satu orang paling jenius di muka bumi yang pernah ada. Nah, kalau kalian pernah baca salah satu buku, namanya The Intelligent Investor, yang mana itu buku udah paling terkenal buat orang baca basic dari investing, itu tuh diceritain bahwa Isaac Newton itu yang orang paling pinter aja, dia juga pernah ngelakuin kesalahan pas lagi dia berinvestasi. Jadi itu tahun berapa ya, udah lama lah pokoknya. Dia investasi di satu perusahaan namanya South Sea Company, terus dia waktu itu masuk investasi, terus dia untung 100% nih. Waktu itu naik kalau nggak salah jadi 7.000 pound sterling. Terus akhirnya dia udah untung 100%, dia keluar, terus nggak lama kemudian harganya jadi 20.000. Jadi dia ke-skip-nya itu banyak banget gara-gara dia udah ya jumawa dan keuntungan itu. Dan ada juga tentunya bukan dia doang, contohnya ada orang lain juga yang melakukan kesalahan di investasi yang gara-gara dia nggak tahan lebih lama, dia jadi turun. Jadi sebenarnya ini tuh nggak berhubungan sama IQ, dan juga bukan berarti dengan edukasi yang lebih tinggi itu bikin kita jadi investor yang paling jago. Jadi ya, artinya kita bakal harus terus belajar juga dalam investasi. Meskipun orang udah berpengalaman 10 tahun, pasti akan terus belajar terus gitu. Jadi aku mau kayak nanemin basic yang kuat juga supaya ya nggak stop untuk belajar. Dan sekarang aku pengen mention juga sedikit definisi dari investasi, yaitu adalah investasi itu adalah aset atau suatu item di mana kita
tujuannya adalah punya tujuan untuk mendapatkan income berdasarkan apa yang kita investasikan gitu. Ya, atau appreciation bisa juga. Jadi nggak harus dalam bentuk selalu income. Tapi ya tentunya yang kita cari selalu basically di sini income lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara income di sini, mungkin di sini ada yang belum tahu, income-nya itu bisa dalam bentuk, kalau stocks ya, biasanya stocks itu bisa dalam bentuk growth atau dividen. Nanti aku bakal bahas juga bedanya apa, tapi mungkin sekilas aku mention dulu gitu ya. Oh ya, BTW mungkin aku bakal sedikit lebih cepat karena waktunya yang aku siapin kayaknya presentasinya agak panjang ya, supaya tetap dapat semua juga gitu. Nah, tapi itu tentang investasi. Tapi sekarang pertanyaannya, apa bedanya investasi sama spekulasi? Karena kita pengen berinvestasi, kita nggak pengen sembarangan juga dong. Bedanya apa? Ya, investasi itu biasanya itu kita tahan lebih long term. Jadi investasi itu jangka panjang ya biasanya. Dan kalau misalnya spekulasi itu biasa memang lebih jangka pendek, memanfaatkan dari ketidakstabilannya market itu. Nah, jadi di sini yang aku pengen mention adalah sebenarnya kalian harus hati-hati juga bedain investasi sama gamble gitu. Jangan sampai kita bukan berinvestasi malah kita judi ya. Jadi itu yang mau kita hindarin. Dan biasanya memang selain jangka panjang juga investasi, kita tuh kita berinvestasi di suatu saham dengan pertimbangan dan juga dengan analisa yang tepat gitu. Sedangkan kalau misalnya spekulasi, biasanya kita juga nggak menganalisa, cuman mikir, wah kayaknya Google ini nih bakal naik nih abis ini beli gitu. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi itu namanya gamble kalau mikirnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita udah punya basic yang kuat tentang investasi, jadinya ya kita juga investasi dengan baik gitu, bukan jadi judi ya. Nah, sekarang aku pengen bilang juga, mungkin ini sebenarnya udah jelas Pak, investing sebenarnya udah jelas ya, pasti ya karena pengen untung lah. Nah, cuman yang mau aku tekankan lagi adalah tadi kita udah ngomong soal long term, kalau kita lihat sebenarnya ini jangka panjang, ini adalah MSCI World Index atau bisa bilang ya kenaikannya lah gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya kalian investasi 30 tahun lalu, ya sebenarnya kalian nggak mungkin lah ya 30 tahun lalu. Tapi maksudnya kalian bisa lihat grafik di sini. Kalau kalian tahan long term, itu kalau misalkan kalian sabar, itu pasti jadinya naik. Kita bisa lihat kalau mungkin orang tua kalian ada yang pernah investasi di 30 tahun lalu, itu sekarang untungnya berarti udah lebih dari 200% atau berapapun. Gitu. Buat yang nggak tahu, MSCI World Index ini adalah satu kumpulan indeks dari suatu kumpulan perusahaan 500 atau mungkin sekitar 500 perusahaan di dunia yang paling berpengaruh di dunia gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat ini udah yang salah satu yang biasanya orang punya gitu. Jadi kalian bisa lihat grafiknya sebenarnya selalu naik. Jadi tetap investasi ada risiko, tapi kalau misalnya secara umum biasanya selalu naik karena itu menggambarkan kesehatan ekonomi dunia. Kadang-kadang bisa jatuh, kalian bisa lihat di situ ada karena Black Monday atau karena itu September 11 yang attack di WTC ya, atau ada juga financial crisis, bahkan corona kemarin juga sempat turun, tapi at the end selalu recover. Dan ini mungkin belum ada 2020, sebenarnya sekarang udah lumayan recover lagi. Dan ini sebenarnya kemarin yang aku mention adalah karena sebenarnya aku ditanya, ada nggak kayak moto atau kata-kata bijak yang biasanya paling suka tentang investasi? Ya sebenarnya aku agak bingung karena sebenarnya ya ada beberapa, nggak tahu mana yang cocok, tapi ini salah satunya adalah ini kata dari Warren Buffett, kita jangan taruh telur semua dalam satu basket. Jadi nanti aku bakal mention juga ini maksudnya gimana. Nah, tapi sebelumnya, ini sebelum kita mulai berinvestasi, satu hal lagi yang aku pengen mention adalah, ini penting banget, money management sebenarnya waktu itu udah dibawain sama Richard juga, cuma mau aku tekanin sekali lagi, bahwa sebelum kita mulai berinvestasi, itu kita harus perhatikan dulu, kita pastikan operasional kita jalan semuanya, jangan sampai, oh aku tipu di situ, cash flow. Seharusnya cash flow, biaya pasti, cash flow, atau sedekah, pokoknya kalau nggak salah Richard mention SDM, itu udah harus terpenuhi, terus risk juga sebisa mungkin udah terpenuhi sebelum kita mulai
kita menabung dan investasi, di mana biasanya kita menabung dan investasi punya tujuan antara untuk kita punya tujuan sesuatu di masa depan, misalkan 10 tahun lagi nih aku pengen beli rumah, atau mungkin 2 tahun lagi nih aku pengen beli Porsche gitu. Mungkin tujuan orang beda-beda. Dan juga atau ada juga yang untuk retire, yang artinya mereka pengen punya financial freedom lebih cepat, nggak harus retire, atau ya mungkin ada yang mau retire beneran lebih cepat, umur 40 gitu. Itu biasa orang mencapai itu juga melalui investasi. Nah, tapi sekali lagi jangan lupa basic-nya itu, dua di bawah itu harus kuat juga. Gitu. Mungkin ini sebenarnya nggak mau terlalu dalam juga karena aku sebenarnya nggak kuliah ekonomi, tapi supaya barangkali ada yang nggak tahu, saham itu biasa naiknya karena apa sih? Ya karena orang beli, artinya banyak permintaannya, yaitu harganya akan makin naik gitu. Sedangkan kalau misalkan permintaannya makin turun, ya udah harganya makin turun. Basicnya gitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih dalamnya tentunya harus di kelas ekonomi ya itu ya. Oke, lanjut. Ya kalau sekarang kita udah punya basic yang kuat tentang investasi, maksudnya udah yakin nih, oke, aku udah siap untuk investasi gitu cara pikirnya. Mungkin hal yang kedua yang aku pikirkan yang harus penting kita tahu adalah itu tipe-tipe investasi itu ada apa aja. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan Investopedia, itu aset class itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama main, alternatif, dan juga zaman sekarang ada yang baru juga berapa yang belum dikelasin lagi. Jadi yang main ini memang kalian pasti udah tahu juga equity atau stock, di mana yang kita hari ini bakal bahas paling banyak, dan juga ada juga fixed income atau bonds. Itu biasanya kalau misalkan kayak kita paling umum adalah government bonds atau surat utang negara, dan misalkan kita harus tahan itu dalam 10 tahun, nanti kita dapat dijanjikan untung berapa persen gitu, artinya namanya fixed income. Dan cash equivalence ini bisa bukan cuma literally cash, tapi cash itu kan termasuk investasi ya, maksudnya bisa juga. Dan juga ada namanya deposito ya kalau bahasa Indonesianya, atau bahasa Jermannya kayak Tagesgeld ya. Aku apa itu sama apa enggak? Kayaknya sih sama ya. Tapi bahasa Indonesia deposito, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Terus alternatif juga ada orang yang investasi di real estate, tapi biasanya itu kita butuh modal yang lebih besar lagi kalau di real estate ya, artinya kita punya tanah atau apa, itu kayaknya bakal dibahas di seri minggu depan atau beberapa minggu lagi. Commodities itu atau barang mentah juga, misalkan di emas atau di minyak dan lain-lain. Derivatif ini sebenarnya ya aku nggak akan bahas di sini karena ini udah kayak next levelnya dari investasi. Terus zaman sekarang ada yang baru juga, ada cryptocurrency, pasti kalian udah dengar semua, P2P lending, itu juga sebenarnya semacam surat utang juga, tapi biasanya ya nggak fixed income gitu, jadi konsepnya emang agak beda. Aku nggak bahas di sini juga. Dan oh iya, BTW alternatif ini bukan cuma terbatas di sini doang ya, atau bahkan mainnya juga nggak terbatas di sini. Contohnya alternatif bisa juga kita investasi, kita misalkan investasi wine yang udah 30 tahun gitu, itu kan bisa juga ya. Atau orang investasi, ada juga yang kayak iPod investasi, karena iPod kan sekarang udah nggak ada produksi lagi. Aku dengar kalau dijual itu harganya udah berkali-kali lipat dibanding sebelumnya, ya itu termasuk bagian dari investasi. Tapi tentunya itu nggak banyak dilakukan orang. Ya, nggak banyak maksudnya dibanding masyarakat di dunia ini ya. Kalau 1 juta orang banyak juga. Oke, sekarang aku mau masuk ke equity atau tipe-tipe dari equity atau stocks yang tadi bagian paling pertama, karena itu bisa dibagi lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan berdasarkan Investopedia lagi, sebenarnya itu bisa dibagi 3. Stock, ETF, mutual. Oh iya, BTW ini ada beberapa pertanyaan ya. Coba aku sambil lihat dulu kalau ada yang oke, mungkin ntar kalau pertanyaannya berhubungan aku langsung jawab, kalau belum berhubungan ntar aku jawab di terakhir aja ya. Sounds good. Yes. Tadi tentang stok, stok, ETF, mutual fund. Sebenarnya stok ini udah jelas, pasti kalian tahu. Ya contohnya oh nggak keluar. Ya contohnya nih misalkan yang pertama logonya ada yang tahu semua kan? Pasti tahu lah ya. Unilever, terus atau Rolls-Royce, Airbus, itu Pepsi, macam-macam lah, BMW pasti
bisa dimanapun. Dan juga ada misalkan Google, kalau di bidang investasi mereka sebutnya Alphabet. Dan ini mungkin aku sedikit kasih info juga, Alphabet itu contohnya ada A, B, C, jadi kalian bisa investasi di A atau di C, kalau di B nggak bisa, itu Alphabet B kayaknya buat petinggi-petingginya doang. Terus ada Alphabet A dan C, itu biasa bedanya di kalau misalkan, jadi sistemnya gini, kalau misalkan ada satu perusahaan, dia kan setiap tahun atau setiap quarter kasih laporan keuangan ke investornya juga. Dan biasanya tuh ada pilihan gitu, misalkan iya nih aku mau naikin, kita mau bagi keuntungannya gini, atau kita mau diinvestasi besar di ini gitu. Nah biasa investornya boleh voting gitu, setuju atau enggak. Nah itu biasa itu yang di A, Alphabet A contohnya. Sedangkan Alphabet C dia nggak sebenarnya sama aja di Google juga, tapi nggak punya hak untuk voting gitu. Itu sedikit mention aja, tapi sebenarnya Alphabet A atau C sama aja, B doang yang spesial ya. Kalau punya, wah berarti udah keren banget nih. Ada juga Shell A atau B, ini bisa bedanya nggak selalu harus di voting. Contohnya Shell ini bedanya adalah sebenarnya dia buat soal perpajakannya, biasanya setahu aku Shell A itu base di UK, satu base di Belanda, jadi ini karena masalah perpajakan aja sih setahu aku. Jadi sebenarnya investasi di mana aja sama aja. Maksudnya mau Shell A atau B sama aja. Nah itu tadi contoh-contoh stok gitu, jadi lumayan banyak ya. Gitu. Oh ya tadi aku lupa, ini sebenarnya aku udah nyiapin sesuatu, coba aku balik dulu deh. Jadi fun fact aja sebenarnya, Unilever ini, kalian lihat di sini, Unilever itu kan dia punya banyak produk ya. Jadi ini gambar-gambarnya kalian bisa lihat, mana ya, aku nggak kenal semua sih. Dia kayak gambarkan produk-produk yang dia jual gitu. Ntar kalian coba lihat di rumah deh. Itu keren banget logonya. Oke, nggak penting ya. Oke, lanjut. Sekarang ada juga ETF. ETF ini jadi adalah gimana jelasinnya? ETF itu adalah satu indeks keuangan yang berdiri dari kumpulan stok-stok gitu. Jadi kalau misalkan aku mau kasih contoh paling gampang, yang tadi aku sempat mention adalah MSCI World, di mana itu kumpulan dari 500 perusahaan terbesar di dunia, misalkan kayak gitu. Atau ada juga DAX 30, itu adalah 30 perusahaan paling besar di Jerman. Jadi indeksnya ada beragam ya. Dan oh ya BTW, fun fact juga, DAX bentar lagi mau jadi DAX 40, bukan 30 lagi. Jadi kalau tadinya 30 perusahaan, jadi sekarang jadi 40 perusahaan. Dan ada juga S&P 500, 500 perusahaan terbesar di US. Dan juga ada Euro Dividend. Ini jadi nggak harus selalu perusahaan terbesar di mana, tapi Euro Dividend contohnya adalah misalkan 100 perusahaan di Eropa yang strateginya semua dividen gitu. Seperti yang tadi aku bilang, dividen bakal aku jelasin nanti, tapi bisa juga diklasifikasi seperti itu. Jadi ETF ini memang beragam. Ada juga MSCI Indonesia contohnya ya. Kalau kalian mau berinvestasi di Indonesia bisa juga. Gitu. Nah, sekarang ada juga yang namanya mutual fund. Sebenarnya basically mutual fund ini adalah sama juga kayak ETF. Dia adalah indeks keuangan dari kumpulan stok ini. Tapi itu yang nggak seperti kayak kita bilang ya 30 perusahaan terbesar di Jerman, tapi di sini adalah ada satu indeks keuangan yang di verwalten, di apa bahasa Indonesia, dikontrol, ditentukan oleh seorang investasi manager. Jadi contohnya di sini ada Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund. Nah, jadi misalkan dia udah kasih tahu bahwa strateginya adalah 20% US, 10% Eropa, 5% Asia, dan sisanya apa gitu. Jadi biasanya dikasih tahu juga isinya perusahaan apa aja, dan biasanya nentuin si investment manager ini isinya apa gitu ya. Ya jadi contohnya ada lagi, aku nggak bisa lihat slide aku sendiri, yaitu ada BlackRock, dan misalkan itu BlackRock ini isinya yang World Mining ini isinya banyak kan yang berhubungan dengan tambang gitu misalkan. Atau ada juga DWS Aktien Strategi Deutschland, ada juga yang jadi isinya khusus aksien Jerman doang, tapi strateginya lain gitu, bukan pakai 30 perusahaan terbesar di Jerman. Karena kalian harus tahu juga bahwa
meskipun DAX 30 isi 30% paling besar, bukan berarti mereka yang akan naik terus gitu. Akan ada startup lah atau perusahaan lainnya yang naiknya bisa lebih melesat juga. Makanya mereka bisa bikin strategi-strategi seperti ini gitu. Nah, terus udah ya. Yes, tadi aku mau mention. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti suatu saat aku jadi investment manager ya bisa aja. Misalkan aku bikin Holy Bucket Indonesia Fund gitu, aku isi itu. Ya tentunya tapi siapa yang mau beli ya? Kalau misalkan aku hobinya bikin konten creator terus aku bikin investment fund, siapa yang mau kan? Nah, mungkin aku mau jawab satu pertanyaan dulu yang paling berhubungan adalah which equity atau stocks would you recommend for a beginner? Sebenarnya di sini aku bukan investment manager, sebenarnya lebih baik juga aku tidak merekomendasi apapun. Tapi misalkan mau rekomendasi, sebenarnya yang paling basic adalah MSCI World. Ini tuh hampir semua orang punya ini, jadi itu kayak jadi base-nya aja sih. Biasa porsinya tuh orang beragam, bisa 10% sampai 30%, itu yang jadi base-nya gitu, untuk menurunkan resiko. Sisanya ya sebenarnya harus kalian tentuin sendiri sih. Aku rasa ntar setelah belajar dari sini, kalian bisa belajar lebih dalam lagi, nanti pasti bisa lebih mengerti lagi apa yang harus dibeli gitu. Ada yang promosi ya ini ya, Trade Republic. Oke, lanjut. Tadi dari bentuk-bentuk investasi tadi atau tipe-tipe investasi tadi, ini sebenarnya aku mau mengklasifikasikan kemungkinan untung atau low yield, high yield ini jadi kayak kemungkinan return-nya dan juga resikonya. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya basically semua tuh hampir di satu garis lurus kecuali commodities dan real estate. Real estate memang peluang untungnya bisa lebih besar dengan risk yang lebih rendah, tapi ya tentunya seperti tadi udah di-mention, modalnya perlu agak besar ya. Dan di sini ada satu investasi yang menurut aku kurang oke. Menurut aku pribadi, tapi kalau ini ya, komoditis, contohnya maksudnya kayak emas dan lain-lain, mereka memang biasa kenaikannya lebih rendah dibanding yang lain dan volatilitasnya tinggi juga. Volatilitas itu ketidakstabilan ya. Itu lumayan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Jadi makanya menurut aku bukan yang paling optimal, tapi biasa juga nggak ada salahnya kita punya sekian persen investasi di situ. Gitu. Yes, oke. Sekarang kalau udah punya basic yang kuat, udah tahu tentang tipe-tipe investasi, mungkin sekarang aku mau mention dulu kayak gimana cara memulainya sebelum kalian nanti tahu strategi gimana dan kalian tentuin strategi sendiri dan kalian bisa memulai dari yang paling simpel juga. Yes, sekarang paling simpel memulai adalah, nah sekarang urutannya sebenarnya tuh udah jelas. Nggak, mungkin belum jelas ya. Jadi kita kan pertama mau beli stocks atau ETF. Nah, ini sebenarnya untuk kalian ngerti aja, aku nggak pengen terlalu memperumit sih sebenarnya. Jadi stocks atau ETF ini biasa itu bisa dijual belikan di stock exchange. Nah, stock exchange ini itu tuh bukan berarti kita kayak biasanya tuh orang nggak langsung stock exchange ini contohnya gini nih. Contohnya ada di München, Frankfurt, GTX dan lain-lain, ada Xetra gitu. Mungkin kalian kalau mau mendalami itu bakal bingung lagi. Aku nggak bakal bahas banyak di sini. Tapi yang pasti kalau kita mau beli saham, bukan berarti kita harus ke Frankfurt terus beli gitu. Karena di sini ada yang namanya broker, itu yang akan menghubungkan antara stock exchange ini dengan kita. Nah, jadi kita beli jual belinya itu nanti bakal di broker. Nggak perlu kita datang ke Frankfurt, nggak perlu datang ke München. Ya, aku di München sih. Yang lain kalau di Aachen ke München kan jauh. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh gitu. Nah, sekarang jadi artinya kita nanti beli sahamnya lewat yang namanya broker. Nah, bagaimana kita cara memilih broker? Abis ini aku bakal mention broker itu ada apa aja. Kita perhatikan beberapa hal. Itu tadi contohnya ada satu udah disebut, broker itu ada Trade Republic di chat ya. Dan ya itu abis ini ada 3 yang menurut aku harus diperhatikan. Pertama pastinya cost, karena kita kalau mau investasi kita cari untung, jangan sampai kita nanti rugi di cost doang gitu. Rasanya kok ini setiap tahun harus bayar gitu. Karena pasti ada broker yang sebenarnya gratis dari biaya tahunan.
dan juga biaya jual beli saham atau ETF. Jadi itu ada yang harganya biasa lumayan mahal, tapi zaman sekarang udah banyak muncul yang €1 bahkan sampai gratis ada juga zaman sekarang. Dan kedua, flexibility, artinya kalian kayak fleksibel untuk memilih stok ETF karena ya lengkap ya gitu. Kayak karena kadang-kadang contohnya gini, setahu aku salah satu broker yang paling terkenal itu adalah Scalable Capital. Di situ kita nggak bisa beli stoknya BNI, misalkan kayak gitu. Bank Negara Indonesia, itu kita nggak bisa beli. Atau Bank Nasional Indonesia, sorry kalau salah. Nah, jadi artinya bisa jadi di satu broker kita nggak bisa beli saham yang kita inginkan gitu. Makanya flexibility ini penting juga. Kedua, nanti aku akan mention juga soal saving plan ini. Nah, tapi yang pasti kalian bisa take note dulu bahwa di sini kadang-kadang ada juga yang kita mau saving plan, terus kita terbatas sama tanggalnya. Nah, jadi apa itu saving plan? Abis ini aku bakal jelasin dan aku bakal balik sini juga. Dan ketiga, juga investing products-nya. Kalau tadi tentang pilih stok atau ETF, ketiga ini, apakah kita bisa beli commodities atau sertifikatnya, atau kita bisa derivatif, atau kalian ada yang mau investasi di cryptocurrency, itu nggak semua broker ada, itu harus diperhatikan juga. Nah, jadi sesuai kalian mau investasi di mana, kalian nanti abis ini bisa tentuin brokernya. Nah, kalau aku sendiri, aku pakai 3, itu ada Scalable Capital, Comdirect, sama Ingdiba. Nah, jadi kalau Scalable Capital, ini contohnya cost-nya ini, atau biayanya, kalau misalnya kita pakai yang flat rate gitu, €3 per bulan, udah tuh, kayak jual beli udah gratis. Kalau Comdirect biasa karena sebenarnya Comdirect sama Ingdiba itu kayak aku buat supaya ini sih diversifikasi aja. Ya just in case scalable capital kenapa, atau misalkan just in case aku pengen nggak tahu lah. Yang pasti diversifikasi itu nggak ada salahnya. Gitu. Itu kalau aku. Oke, sejauh ini kelihatannya belum ada pertanyaan yang langsung ya. Tadi ada yang nanya gimana cara invest di Jerman, sudah terjawab. Oke. Sejauh ini oke. Oke, sekarang mungkin satu bagian terakhir. Ini adalah investment strategy di mana yang sering orang perhatikan ketika mau berinvestasi. Nah, jadi ada berapa hal. Pertama, ada aktif atau pasif. Kita tuh mau aktif atau pasif. Artinya nanti di sini aku bakal mention juga lebih detail tentang itu. Terus ada kita mau orang yang aktif jual beli setiap hari atau setiap minggu atau bulan tahunan, artinya trading atau buy and hold kalau bahasa investasinya. Dan biasanya sih yang dilakukan investor ternama itu biasanya memang buy and hold, dan ya yang biasa yang lebih terkenal berhasil ya. Contohnya paling terkenal ya Warren Buffett. Dia udah beli Coca-Cola dari tahun 1980 kayaknya sampai sekarang. Dia jadi sama Apple investasi yang terkenal dari dia. Dia jadi 10 orang terkaya di dunia udah berapa lama. Ketiga, diversifikasi. Habis ini aku mention juga. Keempat, spekulasi. Tentunya spekulasi sini seperti tadi aku udah mention, hati-hati jangan sampai spekulasi itu jadi judi. Spekulasi ini tentunya kayak ya ketika kita udah menganalisa, terus udah pilihannya udah ya antara A, B, C, D gitu. Ya tentunya kadang-kadang bisa jadi kita harus kayak ya annehmen, atau aku nggak tahu bahasa Indonya, menganggap satu ya annehmen lah pokoknya. Annehmen antara A, B, C, D ini itu masih spekulasi. Tapi tentunya bukan, seperti aku bilang, bukan asal-asalan juga gitu ya. Dan terakhir, strateginya mau dividen atau mau growth. Nah, sedikit lebih detail tentang itu. Tadi aktif lawan pasif. Sekarang kalian bisa lihat, mungkin yang aktif aku nggak gambar apa-apa sih sebenarnya, tapi di pasif ini namanya saving plan. Itu jadi kita kayak tentuin dari awal bahwa kita mau beli satu saham dengan misalkan €25 MSCI World setiap tanggal 1. Jadi otomatis kita bakal ditarik dari bank setiap tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April. Itu bakal ditarik terus uang kita dan untuk dimasukin ke investasi di sini. Keuntungannya saving plan apa? Biasanya saving plan ini biayanya gratis atau mungkin biayanya kecil banget dibandingkan kita beli langsung banyak. Dan kedua, artinya adalah kita dapat
namanya cost average effect. Nah, jadi misalkan contoh kita beli pertama di sini, ini contoh doang ya. Tentunya kita nggak beli setahun sekali ya. Contoh pertama kita beli di sini, kedua kita beli di sini, 3, 4, 5, 6, terus, iya. Oh, garis aku hilang. Oh, ini dia. Ya. Nah, setelah itu kita dapat namanya cost average effect. Pas kita beli itu sekitar harganya 100, tanpa kita mikir pusing-pusing, cuman kita biarin aja, tinggalin itu. Setelah beberapa puluh tahun, kita dapat langsung kira-kira ya memang kita nggak dapat yang paling puncak, tapi kita tuh udah hampir yang paling puncak dapatnya gitu. Artinya itu kita nggak perlu pusing-pusing. Tentunya pakai aktif kita bisa untung lebih besar ya kalau kita beli selalu di pas lagi jatuh-jatuhnya terus, tapi kita nggak pernah bisa timing kapan jatuh, kapan naik. Ya ya yang tahu cuma Tuhan ya. Jadi makanya kita di sini keuntungannya adalah kita nggak perlu pusing-pusing dan kita ambil rata-ratanya gitu dan selalu naik gitu. Dan selanjutnya diversifikasi, banyak banget yang bisa didiversifikasi. Pertama sektornya, kalian mau investasi. Jadi misalkan kalian punya 20 saham, ya bagi-bagi gitu. Ada 3 di transportasi, 3 di consumer and goods, 3 di fashion, 3 di pharmacy and drugs, atau 3 di insurance, atau 3 di mana lagi? Tadi ada siapa ya, Cindy kerja di Intel, 3 di apa? Bisa juga di IT ya berarti contohnya, dan lain-lain gitu. Dan juga diversifikasi itu bisa juga berdasarkan negara. Misalkan kita di Asia, ada Jepang dan Cina, atau yang paling besar nih, atau di Korea gitu, dan juga bisa juga bagi Eropa, dan juga bagi ada yang di US juga. Dan produk tadi juga kalian udah tahu produk-produknya, dan juga broker. Nah, keuntungan diversifikasi ini sebenarnya apa? Kita mau menurunkan resiko kita. Jadi kalian bisa bayangin ada kemungkinan di mana suatu saat, kita nggak pernah tahu ya, misalkan ntar tiba-tiba suatu saat Jerman jatuh gitu. Dan bayangin kalau misalnya kita investasi cuma di Jerman doang, terus itu tiba-tiba Jerman lagi runtuh ekonominya, itu turunnya bisa benar banyak banget. Sedangkan kemungkinan bahwa Jerman tuh jatuh bareng-bareng sama Cina, bareng-bareng sama US, itu kan kecil. Nah, kalau misalnya kalian diversifikasi, itu kalau Jerman turun 50%, kita tuh nggak turun 50%, tapi kita turun berarti ya anggaplah 50 bagi 3, mungkin sekitar 15% gitu. Nah, atau sektor, misalkan kayak kemarin Corona, ya mungkin Corona buat contoh yang baik, tapi kalau misalnya kita diversifikasi, kita pakai logika, transportasi itu pasti jatuh banget. Karena kenapa? Ya Corona orang harus work from home dan lain-lain. Sedangkan kalau kita diversifikasi dengan IT dan lain-lain, di mana gara-gara kita work from home, kita jadi banyak pakai online meeting, kita banyak pakai gadget dan lain-lain, IT jadi lebih kuat, ya artinya kita menurunkan resiko kita kan di situ. Gitu. Makanya penting banget yang namanya diversifikasi. Nah, oke, kenapa dari slide-nya ngomong diklik? Oke. Nah, sekarang mungkin sedikit tentang dividen dan growth. Nah, jadi perusahaan itu ada juga yang strateginya dividen, ada juga yang strateginya growth. Oke, sorry, aku ganti kalimat aku. Jadi, ketika kita berinvestasi, ada juga yang strateginya dividen dan growth. Jadi, contohnya nih, kalau dividen itu adalah perusahaan memberikan sebagian dari hasil keuntungan kepada investornya. Nah, jadi kalian bisa bayangin nih, misalkan Allianz nih, dia misalkan investor, totalnya ada seorang investor, dia investasi 1 juta. Terus tiba-tiba di dalam 1 tahun, Allianz untung 500.000, artinya jadi 1,5 juta gitu lah ya. Terus di sini kalau misalkan sistemnya dividen, Allianz membagikan misalkan 5% atau nggak tahu sesuai jumlah persenan yang diinvestasikan oleh si investor ini diberikan keuntungannya kepada si investornya. Nah, jadi misalkan dikasih 50.000 gitu langsung. Di lain sisi, si investor ini tetap tidak kehilangan hak kepemilikannya di investasi ini. Dia tetap punya investasinya. Tapi sistemnya kita dapat dibagi keuntungannya. Sedangkan kalau growth ini itu adalah ya udah sebenarnya nggak ada yang namanya dividen,
tapi ya biasanya memang perusahaan-perusahaan ini lebih cepat naik harganya gitu. Misalkan kasih contoh di sini Amazon. Amazon itu kemarin Corona jatuh 1.600, terus dia growth itu sekarang udah kira-kira harganya 3.000 euro. Memang kenaikan dia lebih cepat. Sedangkan kalau misalkan dividen, itu yang paling terkenal adalah logo ini, mungkin kalian nggak tahu ya, Realty Income, atau mungkin ada yang tahu, bagus kalau tahu. Realty Income ini dia kasih dividen, salah satu yang paling terkenal kasih dividen setiap bulan. Dan waktu itu pas Corona jatuh, dia kira-kira sempat 40 atau 30 gitu. Tapi dia tetap rutin kasih dividen, artinya tetap bagi keuntungan kepada kita. Dan sekarang mungkin belum pulih 100%, bukan belum pulih sih, tapi dia naiknya nggak terlalu kencang. Sekarang kira-kira 55 euro gitu. Nah, jadi dibanding Amazon, beda kan kenaikannya. Tapi ada juga yang strateginya dividen dan growth. Bukan berarti ini yang pasti paling bagus ya. Bisa jadi growth lebih baik, bisa jadi dividen lebih baik. Misalkan contohnya Microsoft di mana atau Apple. Di sini aku udah kasih gambar Apple nggak sih? Tutup gambar sendiri. Ya, ada. Microsoft dan Apple itu salah satu contoh dividen dan growth karena dia kenaikannya biasanya lumayan pesat dan juga ada kasih dividen meskipun kecil banget, paling dividen 0,5%. Mungkin gambaran buat kalian dividen itu kalau masuk paling kiri biasa itu bisa mungkin 2% sampai 7% ya. Dan hati-hati juga kalau dividen terlalu besar, itu bisa jadi perusahaannya nggak sehat, bisa dicek lagi. Di sini ada juga contohnya Allianz, dia juga dividen, dia sekarang kira-kira harga 180 euro, dia ngasih dividen 9 euro per tahun, lumayan juga. Dan ada juga yang growth, contohnya Netflix gitu. Nah, itu nanti kalian bisa cari tahu sendiri mana yang dividen, mana growth, mana dividen plus growth, dan kalian lebih suka yang mana. Itu kalian harus tahu dari masing-masing kalian sendiri. Oh, kok muncul Unilever lagi? Airbus, ya, oke. Sama Google ya, Google masuk growth juga. Oke, oh ternyata pasti contoh banyak. Shell juga masuk dividen, betul. Oke, mungkin satu bagian terakhir adalah aku mau kasih contoh strategi. Ini ada namanya Ray Dalio's All Weather, atau juga ini ada juga orang yang distribusi berdasarkan risiko. Contohnya ada orang yang wah, aku ada salah tulis ya, sorry ya. Jadi 10% itu harusnya tadi low risk yang di bawah itu. Jadi government bonds itu terhitung low risk, dan juga 90% itu yang risky bisa juga ya. Risky itu dalam arti ya tanda petik, karena perusahaan tentunya risikonya lebih besar untuk bangkrut, tanda petik, dibanding sebuah negara untuk bangkrut. Makanya sebenarnya di sini pun menurut aku udah risknya udah fair gitulah. Nggak bisa dibagi sama high sama low risk. Tapi ya kalau kalian lihat perbedaan stok dengan surat utang negara, memang surat utang negara terhitung low risk. Ya contohnya distribusi kalian bisa lihat di situ, atau sebelah kanan kalian bisa lihat ada orang yang memberikan contoh distribusi, dia bagi ke surat utang negara US yang jangka panjangnya jangka waktunya 30 tahun. Itu biasa 40%-nya, dan jangka waktu 10 tahun 15%. Juga ada stocks yang dibagi dalam misalkan USA, ada yang large caps atau maksudnya perusahaan-perusahaan yang udah besar ya, contohnya tadi ada Alphabet, Amazon, Apple, dan lain-lain. Ada juga yang small caps atau perusahaan-perusahaannya yang terhitung kecil, ya aku nggak bisa kasih contoh juga ya, nggak kepikiran langsung kalau perusahaan kecil memang, dan dia bagi ke Eropa, Asia, dan lain-lain. Yang pasti ini diversifikasi ya, contohnya aja sih. Dan buat aku sendiri sebenarnya selama kalian memegang hal-hal tadi yang diversifikasi tadi aku bilang di sini, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini, sebenarnya strategi kalian ya kalian harus tentuin aja berapa persen, selama kalian bagi dengan baik, itu menurut aku strateginya pasti udah baik. Ya tentunya paling satu hal yang harus kalian perhatikan adalah kalian masih harus sebenarnya idealnya idealnya adalah melakukan 2 hal lagi, yaitu ada namanya fundamental analysis dan juga ada technical analysis. Tapi di sini aku nggak bahas. Fundamental analysis maksudnya adalah kita lihat misalkan kita mau beli Airbus nih, yang paling contoh ya. Airbus ini kita lihat utangnya tuh kayak gimana, apakah dia sehat apa enggak, kenaikan penghasilannya gimana, dan juga keuangannya dan lain-lain gitu.
Sedangkan kalau technical analysis sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang trading, tanda petik, ya atau trading, benar trading. Itu di mana kita lihat ya itu ada pelajarannya lagi. Kita melihat dari grafik dan lain-lain itu sebenarnya hanya biasanya dilakukan oleh profi ya. Jadi aku nggak sebenarnya nggak menyarankan langsung juga. Tapi kalau misalnya kalian udah terjun di dunia investasi berapa lama dan ingin mulai pakai technical analysis, mungkin kalian bisa coba masing-masing gitu. Yes, ini thank you buat tambahannya juga ya, perbedaan fundamental dan technical analysis. Oke, dan sekarang satu slide terakhir. Semoga kalian nggak bosen. Dan sebenarnya satu hal investasi yang menurut aku paling penting sebenarnya ke diri sendiri. Maksudnya gimana itu, karena menurut aku itu paling bagus. Kenapa? Karena itu unlimited dan juga selalu ada di kita ketika kita belajar, itu selalu nempel di kita dan kita nggak akan bisa kehilangan. Dan juga itu bisa available dari smallest amount, artinya bahkan dari nol kita bisa belajar dari teman-teman kita ajak makan aja, terus kita minta, tolong dong ajarin ini gitu. Atau kita bisa belajar dari e-book, zaman sekarang juga banyak yang udah gratis, atau paling bayar berapa sih kecil-kecilan. Dan offline atau online course, zaman sekarang ada di LinkedIn, misalkan, atau Coursera, dan EDX, itu jadi banyak banget platform buat kita buat belajar. Dan menurut aku itu adalah salah satu investasi yang paling baik gitu. Dan ya, mungkin buat kalian yang mau belajar investasi lebih dalam lagi, aku bisa saranin buku yang paling dasar. Tadi aku sebut mention adalah The Intelligent Investor. Itu sebenarnya biasa semua investor pemula bacanya itu sih. Gitu. Yes.